Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ombak Nyalo Si Mutu Olang. Cerita ini terjadi di sebuah desa yang bernama Pangean. Tepatnya di sebuah sungai yang bernama Batang Pangean. Pangean adalah suatu negeri yang terletak dalam daerah Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Tidak berapa jauh dari Pasar Usang, di sebelah baratnya mengalir sebuah sungai Batang Pangean. Sungai itu berasal dari anak-anak sungai yang terkenal dengan nama Sungai Teso. Di dalam sungai ini hidup berjenis-jenis ikan yang dapat menambah penghasilan rakyat yang hidup di sekitarnya. Apabila sungai ini banjir, air bergerak naik, ikan-ikan mulai memasuki sungai melalui Sungai Kuantan. Melihat ikan yang begitu banyak, penduduk Pasar Usang dan sekitarnya berebut-rebut menahan luka untuk menangkap ikan yang masuk menuju ke hulu sungai. Salah satu tempat berkumpulnya ikan-ikan itu adalah di suatu lubuk yang bernama Lubuk Sayak. Di lubuk inilah masyarakat berebut-rebut memasang luka, menjala, merosok, meambai dan memosok. Musim kemarau, masyarakat bersiap-siap membuat luka, jala, ambai dan posok. Alat penangkap ikan yang dianggap paling praktis digunakan untuk menangkap ikan adalah luka. Untuk daerah rantau Kuantan jika air meluap, masyarakat di sekitar Lubuk Sayak telah mempersiapkan luka. Negeri Pangean merupakan suatu negeri yang mempunyai banyak ragam kebudayaan di daerah rantau Kuantan. Negeri Pangean merupakan pusat pengembangan olahraga bela diri yang terkenal dengan nama silat Pangean. Menurut orang tua-tua di Pangean ini, banyak sekali cerita-cerita rakyat, yang bukti peninggalan cerita itu masih dapat dilihat dan dibuktikan kebenarannya. Dalam video ini, cerita yang akan diungkapkan, adalah cerita Ombak Nyalo dan Si Mutu Olang. Jarak negeri Pangean ke kota Teluk Kuantan lebih kurang 35 km. Sedangkan ke Pasar Baserah berjarak 7 km. Masyarakat Pangean hidup dari hasil pertanian dan perkebunan. Seni bela diri yang terkenal di daerah ini adalah silat pedang, silat tangan dan silat perisai, yang tetap berkembang dan lestari hingga sekarang ini. Kemampuan guru-guru silat dalam mempertahankan dirinya di negeri ini telah banyak membuktikan kemampuannya baik di dalam maupun di luar daerah rantau Kuantan Singingi. Dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, daerah Pangean terletak antara Kecamatan Benai dan Kecamatan Kuantan Hilir. Negeri tetangga yang terdekat dengan Pangean di sebelah barat Simandolak dan Siberakun dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Baserah. Dua sekawan memasang luka. Salah satu alat penangkap ikan di negeri Pangean adalah luka. Luka ini ada yang kecil, ada yang menengah dan ada yang besar. Yang kecil ini untuk menangkap ikan yang kecil, luka yang sedang untuk menangkap ikan yang sedang pula, sedangkan luka yang besar untuk menangkap ikan yang besar seperti ikan tapah dan patin. Menangkap ikan adalah merupakan kegemaran masyarakat. Kebiasaan masyarakat, sebelum membangkit luka yang besar, mereka terlebih dahulu menjenguk luka yang kecil yang dipasang dalam sungai-sungai kecil. Menurut lazimnya mereka kerjakan kalau air banjir luka-luka penuh berisi ikan lampan atau sejenisnya. Dua orang datuk yang sangat akrab, yaitu Datuk Topo, penghulu suku Melayu dengan Datuk Siak Pokiah penghulu suku Paliang. Keakraban kedua datuk ini sangat tinggi. Mereka seperti merpati dua sejoli, laksana pohon aur dengan tebing, seperti kuku dengan jari. Keakraban itu sampai memasang luka di Lubuk Sayak. Kalau mendapat ikan selalu dibagi sama banyak. Kalau ikan dijual, ya sama dijual. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih,
Pada hari pertama kejadian, dua sekawan menjenguk lukanya tak berisi sama sekali. Umpan dalam luka habis dimakan ikan, namun ikannya entah kemana. Dalam hati kedua datuk timbul tanda tanya, kecurigaan mulai datang, keinginan untuk membuktikan kasus ini mulai tumbuh. Untuk membuktikan kecurigaan ini, masing-masing mulai menyelidiki. Siapa pelaku pencuri ikan dalam luka mereka berdua? Selesai sholat subuh kedua datuk yang sehati dan sejiwa ini berangkat untuk mencari tahu, siapa yang sebenarnya telah mengambil ikan, yang ada di dalam luka mereka. Di pagi buta itu Datuk Topo dan Datuk Siak Pokiah bergerak mendekati luka. Pertamanya dari kejauhan mereka melihat seorang gadis cantik berjalan di dekat luka yang sedang terpasang. Gadis itu langsung mengangkat dan mengambil ikan yang ada pada luka tersebut. Pada mulanya kedua datuk ini tidak percaya gadis itu pencuri ikan dalam lukanya. Karena wajahnya yang cantik dan bentuknya yang menarik tidak mungkin seorang pencuri. Kemudian kedua datuk sekawan itu terus mengintip dan mengikuti gerak-gerik gadis itu sampai kepada luka yang kedua. Sampai pada giliran pada luka yang ketiga hari pun sudah semakin terang, wajah sang pencuri semakin jelas, dengan sangat berhati-hati sampai kepada luka yang keempat, lirikan dan pandangan mata gadis yang menawan itu semakin liar, gerak-geriknya semakin mencurigakan. Setelah pandang melayang jauh tak ada yang dikhawatirkan gadis itu pun turun membangkit luka dan mengambil ikan yang ada di dalam luka tersebut. Dalam keadaan mengambil ikan itulah, tiba-tiba datuk dua sekawan keluar dari semak-semak dan langsung dan mempergoki dan menangkap si pencuri. Tanpa mengadakan perlawanan si pencuri digiring mereka masuk desa. Gadis kayangan tertangkap mencuri ikan. Pagi itu, matahari mulai memancarkan cahayanya menerangi bumi. Si pencuri yang telah berpraktek selama 3 hari, akhirnya tertangkap tangan. Satu-satunya jalan bagi pencuri harus mengakui perbuatannya yang terlarang. Dua sekawan tak mau main hakim sendiri. Si pencuri langsung dihadapkan kepada Niniak Mamak untuk diadili dan diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sebelum gadis cantik itu diberi hukuman oleh Niniak Mamak, terlebih dahulu si pencuri ditanya oleh dua sekawan, siapa namanya, nama ayah, negeri asal, nama sukunya dan pekerjaannya. Gadis itu menjawab, nama saya adalah Dayang Pinang. Anak dari orang Bunian, tidak bersuku dan tidak berkampung. Saya adalah seorang gadis yang diusir oleh ibu dan ayah, karena melanggar larangan dan pantangan dalam masyarakat di alam kayangan. Saya tidak dibenarkan lagi kembali ke alam kayangan. Kesetiaanku telah dicabut dan saya tidak mungkin untuk kembali lagi ke asalku, karena hidupku yang terlunta-lunta. Kepada siapa saya akan mengadu? Saya mencuri karena terpaksa. Di samping pekerjaan ini saya lakukan, ada tujuan dan maksud yang terkandung dalam hati saya, agar saya ditangkap oleh para penghulu dan datuk di negeri ini. Saya telah tahu, bahwa datuk-datuk penghulu dua sekawan tidak akan menyiksa saya, seandainya saya mereka tangkap sekaligus akan mengetahui nasib dan penderitaan batin yang sedang saya tanggungkan. Seandainya datuk penghulu memang marah pada kelakuan dan perbuatan saya yang tidak baik dan sangat dilarang di desa ini, saya mohon maaf dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Mendengar pengakuan gadis yang cantik ini, datuk dua sekawan timbul rasa belas kasihan. Mereka berkata, kami tidak akan menghukum, kami akan menjadikan engkau anak kami. Walaupun kamu berasal dari bangsa Bunian. Gadis cantik itu berkata, karena saya telah mengucapkan janji, maka saya akan mengikuti perintah datuk. Kalau saya dibuang akan jauh, kalau digantung saya akan tinggi. Menyimak ucapan dan penyampaian gadis ini, datuk penghulu yang berdua, lembaga adat negeri memutuskan.
Kami dari lembaga adat dari suku-suku yang ada dalam negeri, memutus dengan mempertimbangkan pengakuan dari gadis kayangan serta pernyataan yang disampaikan oleh kedua datuk pimpinan suku dalam negeri, bahwa gadis kayangan ini dikembalikan kepada datuk yang berdua. Demikian pelaksanaan rapat yang berlangsung selama 3 batang rokok ini. Untuk sementara, sesuai dengan perundingan dua sekawan, gadis cantik ini dibawa dahulu ke rumah Datuk Topo, penghulu suku Melayu. Tentang ketentuan selanjutnya akan dimusyawarahkan setelah situasi agak tenang. Kedua datuk ini mengadakan pertemuan, mendudukan permasalahan gadis yang mereka pungut sewaktu mencari ikan, maka terjadi pertengkaran antara Datuk Topo dengan Datuk Siak Pokiah. Datuk Topo berkata, kalau gadis ini tidak didudukkan permasalahannya, nasibnya akan sama dengan nasib yang sebelumnya. Saya menginginkan agar dia masuk ke dalam suku Melayu, karena suku Melayu di negeri Pangean ini, termasuk suku yang terbesar. Kalau dia masuk suku Melayu berarti pemuda dari suku Paliang dan suku Cermin dapat melamarnya untuk dijadikan istri. Seandainya dia tidak dijadikan anak angkat, maka pendapat dan saran yang diutarakan Datuk Topo ini tidak mendapat sambutan yang baik oleh Datuk Siak Pokiah. Mereka masing-masing ingin memiliki gadis cantik itu. Pertengkaran kedua sekawan ini tak kunjung berpangkal dan berujung dan mengarah kepada perkelahian mulut dan akan disudahi oleh bentrokan fisik. Keakraban yang terjalin baik selama ini akan pecah, akibat masing-masing mempertahankan pendapat dan keinginan. Datuk Topo berkata, saya tidak menginginkan persahabatan kita yang baik dan kokoh, seperti kuku dengan jari, sekarang akan pecah dan pecahannya akan sirna karena permasalahan ini. Terakhir saya nasihatkan, baik kita adakan pertandingan antara Dubalang suku Melayu dengan Dubalang suku Paliang. Dubalang yang menang dalam pertandingan perkelahian, maka dialah yang berhak mengawini atau menikahi gadis kayangan itu. Yang kalah janganlah berkecil hati, karena masing-masing telah berusaha untuk mendapatkan gadis tersebut. Pendapat Datuk Topo ini diterima oleh Ketua Penghulu. Sebagai tanda setuju, perlu disadari semenjak kita muda selalu kompak, serumpun bagaikan serai, sebungkus bagaikan nasi, sedoncing bak besi, seciok bak ayam. Setelah tua, senja mulai melintas, cahaya kelabu telah terbentang luas. Suatu pertanda umur kita tidak beberapa lagi, ajal telah menunggu, kematian datang menjemput, dunia akan ditinggalkan, kehidupan di akhirat perlu jadi perhatian. Dasar permupakatan itu ditetapkan hari pertandingan perkelahian. Datuk Penghulu Sultan menetapkan pertandingan itu akan kita adakan 3 bulan lagi. Datuk Topo menyetujui apa yang dikatakan oleh Datuk Penghulu Sultan. Hasil perundingan yang telah disepakati oleh Datuk Topo kemudian disampaikan kepada Jurai Monti dan Dubalang. Karena Dubalang suku Paliang pada waktu itu tidak ada, maka menurut para Monti baiknya didatangkan Dubalang dari Kuntu Darussalam sebagai Dubalang kita, dan dialah yang akan mewakili Dubalang suku Paliang dalam pertandingan esok. Menurut Datuk Siak Pokiah, Dubalang dari Kuntu Darussalam itu memang baik, punya ilmu kebatinan yang banyak. Seorang Monti bertanya, kami dari Jurai Monti ingin tahu siapa nama dari Dubalang kita itu. Jawab Datuk Siak Pokiah, namanya adalah Si Mutu Olang, merupakan Dubalang yang terkenal dari daerah Kampar Kiri. Kalau begitu kami dari Monti, setuju yang akan bertanding itu adalah Dubalang Si Mutu Olang. Yang diharapkan akan dapat membawa nama baik suku Paliang. Monti yang lain berkata, mumpung kita dalam mufakat, saya mengusulkan, sebelum akan bertanding, Si Mutu Olang sudah berada di kampung ini, gunanya untuk mengatur siasat dan strategi yang sangat perlu kita bicarakan. Kata Datuk Siak Pokiah dalam bertanding.
Kita jangan memperlihatkan keangkuhan dan kesombongan. Kalau kita kalah, kita akan mengakui kekalahan kita. Kita harus mengakui kehebatan dan kepintaran lawan. Juga sebaliknya, kalau kita menang, mereka harus mengakui kemenangan kita. Setelah ada kesepakatan perundingan, masing-masing setuju untuk mendatangkan si Mutu Olang untuk bertanding. Dengan kekompakan para Monty demi melaksanakan keputusan Datuk, dua sekawan masing-masing setuju. Semoga segala rencana akan berjalan dengan sukses dan lancar. Dengan adanya pertandingan ini, di kedai-kedai kopi muncul berbagai pendapat. Pendapat-pendapat itu mulai simpang siur. Di sebuah kedai kopi seorang datuk penghulu berkata, dahulunya Datuk Topo dan Siak Pokiah selalu kompak, mereka tak berselisih paham atau berbeda pendapat. Mereka sangat serasi, bahkan silang sengketa pun jauh dari mereka. Mereka selalu ikut mengikuti, seia sekata. Bak pepatah, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, manis sama ditelan, pahit sama dimuntahkan, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Tuhan Maha Kaya, yang dapat menciptakan isi alam ini, terdiri dari berpasangan dan ada yang berlawanan. Misalnya ada yang pintar dan ada yang bodoh, persatuan lawannya perpecahan, baik lawannya buruk. Benar sekali apa yang diucapkan orang-orang cerdik pandai dahulunya itu. Bak kata pemuka adat, sifat yang sama jangan dipertemukan. Yang harus dipertemukan adalah sifat dan pendapat yang berbeda. Seisi kedai kopi duduk terdiam mendengarkan perkataan datuk itu. Datuk itu meneruskan lagi perkataannya, perbedaan itu dalam negeri kita ini, membawa kepada kebenaran yang hakiki. Kadangkala sifat yang sama akan membawa kepada kehancuran. Tuhan telah menciptakan makhluk di dunia ini, tidak ada yang sama. Kalau sama tapi berbeda, kata orang sekarang, serupa tapi tak sama. Sama bentuk fisik, berbeda pada sikap. Sama wataknya tapi bentuk kulit dan mukanya berbeda. Demikian Tuhan menjadikan alam ini sangat bervariasi. Ada gunung, ada lembah dan ngarai. Ada padang pasir, ada hutan belantara. Ada samudera dan ada daratan yang maha luas. Ada sungai-sungai yang panjang dan tiada hentinya air mengalir ke muara. Di langit ada bulan, bintang, awan dan hujan, cuaca mendung yang tebal dan gelap. Sering diiringi cahaya yang terang dan cerah. Hewan berkeliaran di atas dunia ini juga demikian. Ada yang jinak, ada yang liar. Ada yang besar dan ada yang kecil. Di udara berterbangan burung-burung yang bulunya beraneka ragam. Ada yang suaranya merdu menarik perhatian orang. Pokoknya tidak ada yang sama, tempat sama, waktu berbeda. Begitu pula Datuk Topo dan Siak Pokiah, dulunya kompak, seia sekata, yang kini telah pecah. Di alam ini tidak ada yang kekal dan abadi, sifatnya selalu berubah. Memang begitu sifat dan kodratnya. Kalau kita mendapat dukungan dari penguasa, dukungan itu hanya sementara. Di desa ini yang berkuasa dalam adat, adalah Datuk Penghulu dan Niniak Mamak. Penghulu punya anak, cucu dan kemenakan. Punya tanah ulayat yang dipersiapkan untuk kemenakan, itulah salah satu tugas Niniak Mamak. Datuk dua sekawan sama-sama berminat untuk memiliki gadis cantik itu. Akhirnya mereka bertengkar yang disudahi dengan adu dubalangnya. Inilah salah satu cara yang diambil jalan keluar untuk menghilangkan rasa ketidaksenangan di antara mereka berdua. Adil dalam menimbang, tepat dalam mengukur, akan menghasilkan keputusan yang benar, yang akan dipegang erat, dituruti dan dipatuhi oleh anak cucu dan kemenakan dalam nagori.